Halo semua, saya Aryo Pratomo, berharap teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini gue mau ngobrol santai sama seorang dokter yang juga salah satu teman baik gue. Sebagai dokter, beliau adalah contoh salah satu frontline workers yang berjuang di lini depan menghadapi pandemi ini. Dari hasil obrolan ini, gue pengen tahu struggle dia sebagai online workers dan gimana dia bisa mengedepankan protokol kesehatan dalam bekerja dengan dukungan teknologi tentunya. Yes, it has been a tough 1.5 years indeed. Gue sebagai content creator cukup minim papasan dengan banyak orang. Kerja lebih sering di rumah, dari shooting, editing, meeting, kebanyakan di rumah. Kadang keluar sih buat acara, tapi frekuensinya jauh lebih jarang akhir-akhir ini. Banyak di luar sana yang masih harus berjibaku dengan banyak orang secara langsung karena tuntutan profesinya. Bukan hanya dokter, tapi juga banyak seperti aparat, petugas kebersihan, ojek online, kasir supermarket, teller bank, banyak sekali. Hari ini gue mau ngobrol sama seorang dokter, Dokter Mata. Oke, ini kita berbicara tentang frontline worker, salah satu contohnya adalah dokter ya, dokter, terutama dokter Riva ini. Tapi kita perlu ketahui frontline workers ini artinya yang masih bekerja di garda depan untuk macam-macam alasan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini juga ada profesi lain seperti aparat keamanan, petugas kebersihan, drivers, customer service, teller bank, banyak banget frontline workers intinya yang ketemu dengan orang asing atau pelanggannya setiap harinya. Nah, sebagai dokter mungkin bisa menyarankan sebaiknya minimal ada prosedur apa sih untuk orang yang ketemu setiap hari dengan orang ini? Kalau saya ceritain tentang ini aja ya, kebiasaan sehari-hari ya. Boleh. Nah, kalau dokternya kayak saya memang tidak merawat pasien COVID secara langsung gitu ya, karena saya kan dokter mata. Ya, dokter spesialis mata. Nah, tapi memang dari pertama kali masuk ke rumah sakit itu kita memang diwajibkan untuk ganti baju yang biasa khusus untuk operasi, scrub ya. Nah, itu jadi pakai masker double ya, selalu masker double ya. Double dari awal-awal juga udah double gitu ya. Udah double, masker double, terus abis itu dengan menggunakan selotip ya, memang khusus itu namanya Macrofor, itu ditaruh di pangkal hidung ya. Dan dua-dua tuh. Masker pertama pakai selotip juga, masker kedua juga pakai selotip juga. Wow, gitu. Okay. Ya. Jadi tadi yang dibahas ada yang pertama adalah masker dan jangan ngomong. Tapi mungkin di beberapa frontline workers, kalau ini kan di Dokter Riva sebagai dokter ya, dan juga frontline workers ada beberapa yang memang harus ngobrol ke customer. Misalnya teller bank yang masih harus buka atau supermarket yang masih diharuskan buka, kasirnya juga tetap harus ngobrol semuanya. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan aturan perusahaannya masing-masing mungkin ya dok ya. Kalau ngobrol sama gue, kita akan berhubungan dengan teknologi. Jadi teknologi itu banyak ngebantu di saat pandemi ini. Mungkin yang di level dunianya teknologi menciptakan vaksin, teknologi untuk tracing aplikasi-aplikasinya penyakitnya ini. Tapi dari mikro levelnya mungkin bisa bercerita tentang pengalaman dokter menggunakan teknologi-teknologi di sekitar dokter yang memudahkan atau membantu penyebaran virus yang ada. Kalau untuk pasien sendiri ya, untuk kenyamanan pasien juga ya, nggak selalu pasien itu harus datang ke rumah sakit untuk periksa mata gitu. Nah, kebetulan aku itu kerja di sebuah rumah sakit yang ada pelayanan teleoftalmologi namanya. Pemeriksaan jarak jauh gitu ya, jadi pasien nggak perlu datang ke rumah sakit gitu. Jadi dokternya dan pasiennya itu udah bisa ngobrol kayak kita sekarang ini. Nanti dikasih ada chartnya ya, pasien bisa melihat seorang tutup matanya sebelah kiri, tutup matanya sebelah kanan. Dia cerita tentang keluhannya, terus matanya juga harus bawa senter sendiri nih kebetulan pasiennya. Ya. Nanti pasiennya minta tolong saya senterin matanya, terus abis itu udah deh. Kalau memang benar-benar harus wajib datang ya, misalnya kayak tiba-tiba matanya buram mendadak gitu ya, itu kan harus dicek saraf mata belakang ya, retinanya kan nggak bisa. Nah, itu apa boleh buat harus datang gitu. Tapi kalau misalnya dia infeksi ringan atau apa, itu bisa kayak kita sekarang ini. Jadi pada dasarnya yang membantu kebanyakan orang sekarang mengurangi penyebaran adalah video conferencing ya. Gitu. Jadi pasien juga merasa senang gitu ya, karena ya seharusnya dia jadwal kontrolnya dia harus ke rumah sakit gitu ya. Dia nggak perlu capek-capek ke rumah sakit, tinggal nyalain komputer dan ngobrol sama dokter.
Pertanyaan terakhir mungkin, kira-kira nih kalau dokter boleh berandai-andai misalnya teknologi bisa membantu lagi seperti halnya video conferencing tadi, kira-kira apa lagi sih yang bisa membantu frontline workers? Kira-kira teknologi bisa membantu dari segi apa lagi selain video conferencing? Berandai-andai aja dok. Saya sih ngarepin virtual reality pasti. Virtual reality, betul. Ya, virtual reality itu pasti itu ya, karena mungkin keterbatasan yang ada di video conferencing itu bisa lebih luas lagi ya. Breakthrough bisa melihat saraf mata langsung ya, bisa langsung difoto dan andai-andai tadi ya. Aku juga jadi pikiran karena kedepannya menurutku juga koneksi yang semakin cepat ini 5G udah mulai ada di Indonesia. Itu kan masa depannya 5G kan ngelihat bahkan kedokteran dites untuk operasi jarak jauh, menggunakan robotik gitu. Iya, robotik. Nah itu mungkin belum sekarang, tapi di masa depannya juga ada. Aku bahkan kepikiran kalau frontline workers tuh masih ada beberapa perusahaan yang masih clock in, clock out pakai konvensional absen, mesin absen. Itu kan harus mencet atau nggak bahkan yang sidik jari atau apa yang menunjukkan kehadiran, itu kan resiko tersebarnya juga. Oke. Terus belum lagi kita mau ngomongin cuti, jatah cuti atau ngatur kerjaan harus ke kantor gitu yang mungkin bisa berkurang dengan adanya teknologi ya kali ya dok ya. Iya, jadi ya seperti saya bilang tadi ya, jadi teknologi yang canggih itu ya pasien yang harusnya yang tadi saya bilang harus datang gitu ya, dengan tidak bisa diselesaikan dengan video conference, ya terselesaikan dengan teknologi yang canggih gitu. Ya. Begitulah hasil interview dengan Dr. Iva, dokter mata andalan gue dan sepertinya andalan banyak netizen Twitter, Instagram, dan TikTok. Perlu diketahui, gue nggak di dalam posisi atau kapabilitas untuk mengatakan apa yang terbaik dilakukan sekarang ini. Nggak berani gue. Tapi gue yakin selain vaksin, tetap hidup sehat dan protokol kesehatan, ada tempat di mana teknologi bisa membantu. Frontline workers atau pekerja garis depan adalah garda depan dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Peran mereka luar biasa penting dalam menyampaikan produk atau layanan suatu bisnis. Sayangnya, keadaan kebutuhan teknologi untuk mereka suka dilupakan dan kurang didanai. Tapi tau gak sih, 60% dari bisnis Indonesia setuju bahwa frontline workers ini, kalau diberdayakan secara digital, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan akhirnya meningkatkan laba. Ingat, frontline workers bukan hanya dokter, tapi juga contohnya petugas keamanan atau satpam yang tiap hari selain menjaga keamanan, tapi juga menjadi orang pertama yang disapa pelanggan di depan misalnya. Customer service yang menghandle customer secara langsung, mendengarkan keluhan, kadang dimarah-marahin, hingga menyelesaikan masalah dan akhirnya kalau berhasil, yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Petugas lapangan. Contoh di kasus bisnis saya adalah petugas gudang yang memasukkan kargo ke dalam tempatnya yang diangkat benar adanya, menghindari keluhan atau kerugian yang lebih besar yang mungkin lagi terjadi. Dan banyak lagi contohnya sebenarnya di luar sana. Di masa pandemi ini, Microsoft Teams sudah membantu banyak organisasi untuk bekerja secara kolaboratif dengan fitur chatting, sharing files, editing documents, video call, telepon ke sesama pengguna Teams, atau bahkan ke nomor telepon langsung dari satu platform dan window yang sama. Dan agar bisa membantu teman-teman frontliners tadi untuk lebih menjaga protokol kesehatan, ada beberapa fitur tambahan khusus yang cocok banget nih buat frontliners. Beberapa frontline workers menggunakan walkie-talkie konvensional di mana ini ada potensi berpindah tangan dari satu orang ke seorang lainnya dan oleh karena itu berpindahnya virus dan bakteri. Sedangkan hampir semua frontline workers Indonesia memiliki smartphone kan? Nah, bila sudah terinstall Teams, ada fitur walkie-talkie yang cara kerjanya mirip banget sama walkie-talkie konvensional. Bedanya cuma ini menggunakan internet. Keuntungannya, mencari channel teman kerja jadi lebih gampang karena pakai nama. Risiko perpindahan tangan gadget juga lebih sedikit. Banyak frontline workers bekerja dalam bentuk shift-shiftan atau bergilir sesuai dengan slot waktu yang dibicarakan. Dengan shifts pada tim, integrasi ini semakin seamless, nyaman, dan praktis. Kita bisa clock in dan clock out jam kerja di Teams yang ada di device masing-masing, sehingga nggak perlu nyentuh alat clock in atau clock out lainnya. Juga apabila ingin tukar jadwal atau minta cuti, semuanya bisa diajukan dan disetujui oleh manajernya di aplikasi yang sama. Multitasking adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan frontline workers. Untuk memudahkan pengecekan tugas dan deadline bisa menggunakan task yang ada di Teams ini. Nggak perlu ganti aplikasi atau device, semua terkoordinasi di satu Teams yang sama. Sehingga kemungkinan skip di tengah mobilitas yang tinggi lebih sedikit. So, teknologi memang berperan cukup besar mulai dari aplikasi untuk tracing, teknologi pembuatan dan pendistribusian vaksin, hingga teknologi yang membuat kerja tetap produktif walau harus menjaga jarak. Semoga video ini berguna. Sampai ketemu di video berikutnya.